Halo sahabat Budi Jati, dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat beserta keluarganya. Kita ketemu lagi dengan Maskar di Jejak Sang Guru. Jejak Sang Guru kali ini akan mengantar tentang aura sebagai perlindungan diri dari unsur metafisik. Yang dimaksud metafisik adalah hal-hal yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Kalau kita sudah menyenangin atau kepingin, apalagi sudah menyenangin lah katakan, mempelajari membuka aura atau membuka tentang aura pada diri sendiri, itu adalah manfaatnya untuk melindungi diri sendiri dari unsur metafisik. Satu. Yang kedua, bisa melindungi untuk orang lain atau untuk keluarga sendiri atau orang lain. Karena apa? Aura itu adalah, saya katakan, kita bahas, adalah untuk membentengin diri sendiri. Suatu contoh, kalau kita hanya mikirkan diri sendiri, kebetulan ada orang itu nggak suka sama kita, karena dia punya suatu mainan, dia bisa menyerang kita. Mungkin diri kita aman, tapi akan bisa membias kepada istri kita, kepada anak kita, pada cucu kita, pada keluarga kita. Makanya tentang aura ini, bagaimana bisa untuk melindungi diri sendiri maupun keluarga kita, yaitu mohon dijauhkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan, yang sifatnya bukan dari kehendak Allah yang berbuat jahat sama kita. Itu kegunaan dari kita mempelajari aura adalah seperti itu. Dan ini tidak main-main. Kalau saya percaya sekali bahwa hal-hal unsur metafisik itu saya pelajari benar. Karena apa? Dari zaman dulu sampai sekarang itu hal itu masih masih ada hal seperti itu. Ibaratnya kita kepingin duduk suatu kursi itu aja dengan main cara itu. Maaf ya, kita tidak mencampuri yang sifatnya dengan politik dan agama. Itu saya mempelajari, dan pengalaman kami kita lihat seperti itu. Hanya gara-gara kursi aja itu bisa nyawa melayang. Itulah kegunaannya. Makanya kita mempelajari yang murni, yaitu membuka atau membuka aura, sifatnya murni, itu langsung dari Allah. Apapun yang dari Allah, kita pelajari, kita olah. Saya yakin Allah akan merestui. Jadi permainan metafisik itu sudah menjamur di kita ini, ya, sudah menjamur. Jadi kita nggak bisa berbuat banyak, tapi hanya bagaimana caranya untuk melindungi diri sendiri maupun keluarga masing-masing. Jangan sampai terkena seperti itu. Satu contoh misalnya, ada orang sakit, lalu dibawa ke rumah sakit. Dokter sendiri mengakui bingung, kok kita cek dengan kita rekam segala, kita cek semuanya, kita ronsen, kok nggak ada penyakit apa-apa. Tapi yang bersangkutan itu merasakan sakit betul. Nah, dokter pun kadang mengatakan, cobalah cari berobat ke alternatif. Bisa dokter seperti mengatakan seperti itu. Nah, inilah suatu contoh bahwa permainan metafisik itu masih ada di Indonesia.
ya, sudah masih ada. Makanya di sinilah kita, ayolah sahabat-sahabat kita, bagi yang mau dari kalangan apapun, belajarlah dengan cara yang benar, yang nantinya bisa dilatih sendiri di rumah. Masker hanya bisa mengasih cara, hanya bisa mengasih cara. Dan prinsipnya kalau aura itu sudah membuka, terbuka, ibaratnya menang sebelum perang, ya, menang sebelum perang. Siapa yang nggak mau kepingin seperti itu? Tanpa capek-capek perang, tapi kok menang. Kadang-kadang kita ada musuh pun kita nggak tahu. Tapi kita karena ada yang melindungi, karena terlatihnya aura kita, ya. Jadi aura adalah untuk mendingin diri pribadi maupun keluarga, yang dijauhkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Adapun hal-hal yang tidak inginkan masuk ke kita, tapi kita sudah ada suatu pembatasnya, ada yang menangkalnya. Bukan kita balikin ya. Kalau kita jadi orang dibalikin, berarti nggak akan selesai masalahnya. Sama-sama dosa kita. Biarin aja, maunya apa. Ini sudah masker, sudah berkali-kali mengalami seperti itu. Bukan kita takabur, tapi itu yang saya alamin adalah seperti itu. Masalah tentang aura sebagai pelindung dari unsur metafisik yang sifatnya bukan kehendak Allah. Nah, sekarang aura sebagai kekuatan supranatural manusia yang dapat dikembangkan. Aura sebagai kekuatan supranatural manusia yang dapat dikembangkan. Bagaimana cara mengembangkan? Ya tentunya dengan ketekunan latihan, satu keyakinan yang kuat, karena kita hanya kembali mohon sama Allah. Allah yang menentukan, yang memberikan. Tapi dengan kita latih, dengan ketekunan kita, bagaimana mengolah napas segitiga dibarengin dengan proses unsur panas ada di tubuh kita, yang itu akan muncul suatu aura di sekitar tubuh kita maupun di sekitar lingkungan kita. Itulah aura sebagai kekuatan supranatural manusia yang dapat dikembangkan. Bisa-bisa kita juga akan membantu sesama umat kita dalam kondisi yang harus kita bantu. Jadi aura sebagai kekuatan supranatural itu bisa untuk diri sendiri, untuk keluarga kita, ataupun orang lain yang memang membutuhkan. Nah sekarang bagaimana latihan dasar mengenal aura tubuh kita? Kalau nggak salah yang lalu kita sudah sempat singgung bagaimana cara melatihnya atau dasar-dasar mengenal aura tubuh kita. Satu, yang penting kita jangan sampai mengganggu orang lain. Tuh. Yang kedua, kita mohon sama Allah bagaimana agar latihan kita ini bisa diberikan restu, ya. Jadi jangan sampai kita itu kalau nggak mau diganggu orang, jangan mengganggu orang. Aduh, itu. Yang kedua, mohon sama Allah, mohon direstui dan Allah mengabulkan untuk latihan mengenal aura kita ini. Untuk latihan dasar mengenal aura, satu adalah satu keyakinan. Kita harus yakin. Kedua, bebersih diri. Kita bebersih diri. Ketiga, kita siapkan persiapan berpakaian yang longgar. Berpakaian yang longgar.
lebih baik lagi bagi orang umat muslim wudhu dulu. Wudhu dulu baru kita masuk suatu ruangan ataupun di lapangan. Kebetulan Budi Sejati ini kalau melatih aura itu adalah pertama ada di lapangan terbuka dan dalam posisi di lapangan terbuka dan gelap. Karena pernah kita singgung bahwa untuk melihat aura seseorang adalah dalam kondisi yang gelap ini akan muncul, akan jelas. Tebal tipisnya aura di sekitar tubuh kita itu akan jelas. Makanya kita selalu bawa ke ke ruang tempat yang lapangan atau di lapangan. Ya, jadi itu kita bawa keluar ke lapangan. Misalnya contoh kita bawa ke lapangan, satu inti kita adalah melatih membuka aura supaya lebih jelas kelihatannya. Tebal tipisnya aura, apakah anak itu benar-benar cara melatih sudah sempurna? Karena apa? Yang kita sering alamin, kelihatan anteng, kelihatan bagus dengan cara kita kasih cara mengolah napas, dengan proses panas di dalam tubuh kita ini. Ternyata dia itu diem aja, dianggapnya udah bagus, udah tidur karena ngantuk. Karena apa? Kita tahu kalau tidur, kenapa? Karena ini nggak muncul auranya itu. Aura itu ya. Nah, nanti kalau seringnya kita latihan di lapangan, di tempat gelap, termasuk sekaligus kita melatih mental ngadepin alam. Jadi kita bawa keluar itu bukannya kita keluarnya ke yang enggak itu bukan. Satu, melatih mental menghadapi alam, biar anak itu nggak takut. Yang kedua, kita melihat aura itu sudah muncul belum sesuai yang kita harapkan atau sesuai yang beliau harapkan. Jadi kelihatan, entah itu kelihatannya aura itu kelihatan nanteng, tapi kalau yang bagus ya sudah caranya ada benar, semakin lama itu semakin tebal aura itu sekitar tubuh kita. Mungkin kalian pernah lihat satu foto misalnya, foto-foto orang zaman dulu, setahu saya, zaman tahun bahula lah katakan ya, ada suatu sultan misalnya, ada foto, tapi sekitar kepala dia itu ada sinar putih. Lihat, kalian bisa lihat, misalnya di keraton mana kek, itu ada raja misalnya, ada fotonya itu dia di selaput ke bagian kepala itu, terutama itu ada selaput putihnya biasanya. Entah itu tebalnya berapa senti, tapi ada situ. Itulah, itu yang saya maksud aura gitu. Ya. Nah, setelah kita dengan yakin, secara rutin latihan kita semakin sempurna, bisa dilatih di rumah. Jadi misalnya bekal latihan mengelola aura di rumah masing-masing. Karena udah biasa di lapangan, gelap, terbuka, lalu terlatih. Nah, dia melakukan di rumah dalam kondisi yang keadaan gelap. Ya. Dalam kondisi yang kamar atau di kamar atau di mana, tapi kalau bisa di kamar jangan dikunci. Takutnya ada apa-apa, gimana nanti ada kita nggak repot lah ya, nggak ada kesulitan. Buka aja pintunya, tapi yang penting gelap. Tapi pesan sama keluarganya jangan diganggu, saya lagi latihan misalnya. Latihan apa? Doa gitu aja dah ya, doa biar orang bisa nerima semua. Padahal tujuan kita melindungi keluarga, tujuan kita. Itulah bekal latihan di rumah. Pesan saya kalau mau latihan di rumah, mandi dulu, pengampunan dosa dulu, syukur-syukur sholat dulu, terus baru kita melatih membuka aura, ya, melatihnya. Dari aura ini kita sudah mulai terlatih, kita sudah mulai sempurna,
feeling kita akan lebih kuat. Feeling kita akan lebih kuat. Kepekaan kita lebih kuat. Karena kepekaan ada 3 yang kita rasakan. Kepekaan bisa melihat makhluk yang kasat mata, bisa ada suara tapi nggak ada orangnya. Bisa feeling masalah kepekaan batin. Jadi ingat, kalau yang feeling mendengarkan suara, di kepekaan mendengar suara, itu harus jangan langsung percaya. Kita harus cek dulu. Misalnya suatu contoh, lagi diem, ada suara yang sifatnya baik atau sifatnya jahat. Kita cek dulu, apa benar. Misalnya yang datang dia lihat, misalnya tidak menurut dia itu adalah Sunan Kalijogo misalnya, kita cek dulu benar atau tidak ya. Bisa-bisa jin menyerupai manusia, jin bisa menyerupai orang yang sudah meninggal. Sedangkan orang meninggal itu yang kita dambakan, nggak taunya apa, itu jin menyerupai dia. Inilah harus kita cek dulu, jangan percaya begitu aja. Nah, bagaimana untuk ngecek itu kebenaran atau tidak, itu ada caranya. Budi Jati siap ngasih kepada sesama umat Allah yang membutuhkan. Itulah kita bahasan dari masalah meneruskan episode yang lalu. Kita akan jelaskan secara detail. Jadi melatih aura itu bisa dilatih di rumah, tapi paling tidak kita harus latihan keluar dulu. Yang lebih tepat lagi adalah ada yang membimbing yang profesional, atau yang bimbing yang benar-benar tahu, pembimbing yang pernah mengalami. Marilah sahabat kita, jejak sang guru siap membantu, membimbing untuk lapisan dari mulai lapisan atas, lapisan bawah. Maskar mendapatkan pengalaman ini bukan dari orang, dari pengalaman dari mulai tahun 68. Jadi Maskar siap membantu bagi saudara-saudara yang membutuhkan. Terima kasih.